Pemirsa, perang hoaks di dunia maya diprediksi masih akan terjadi dalam pemilu 2019. KPU meminta partai politik berkomitmen memerangi politisasi berita bohong saat kampanye. Visi, misi, dan program diharapkan menjadi titik berat yang disampaikan dalam kampanye. Namun Bawaslu sudah menerima laporan dugaan pelanggaran kampanye yang dilakukan oleh Ratna Sarumpait. Dan pemirsa, informasi tersebut sekaligus menjadi penutup perjumpaan kita dalam Metro Highlight kali ini. Saya Fitri Megantara bersama kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa. Deklarasi kampanye damai pemilu serentak beberapa waktu lalu merupakan komitmen seluruh elit politik untuk menjaga keutuhan masyarakat. Namun perang hoaks di dunia maya diprediksi masih akan terjadi dalam pemilu 2019. KPU meminta partai politik berkomitmen memerangi politisasi berita bohong saat kampanye. Visi dan misi program diharapkan menjadi titik berat yang disampaikan dalam kampanye. Tidak ada kampanye hitam lagi, tidak ada saling menghujat, tidak ada yang memfitnah, tidak ada yang menjelek-jelekan. Pesan saya tadi, sampaikan visi misi program Anda, ya, bukan saling menghujat, saling menghina. Kampanye hitam merupakan kampanye yang bersifat buruk atau jahat dengan cara menjatuhkan lawan politik untuk mendapatkan keuntungan. Kampanye hitam ini menggunakan cara-cara yang tidak bermartabat dan tidak berdasarkan fakta atau data. Kampanye hitam yang umum terjadi pada pemilu di Indonesia antara lain penyebar luasan informasi skandal yang tidak berdasarkan fakta, kampanye merendahkan suku, agama, ras, dan antar golongan, dan informasi bohong yang menyerang lawan politik. Isu-isu kampanye hitam ini diproduksi dan disebarluaskan melalui media sosial, email, dan pesan singkat. Kementerian Komunikasi dan Informatika bekerjasama dengan Bawaslu untuk mengawasi akun media sosial di masa kampanye pemilu 2019. Kemenkominfo akan memblokir akun media sosial tersebut jika terbukti melakukan kampanye hitam dan menyebarkan berita bohong. Itu jadi kena orang lain itu boleh dikatakan pola pikir yang tidak sehat gitu. Kedua juga kita jangan baper, jangan gampang baper gitu loh. Ya udahlah, delete aja, susah amat buang-buang pulsa. Ya, tapi tetap Bawaslu akan mengawasi proses kampanye ini dan saya dukung Bawaslu. Sebagaimana waktu pilkada yang lalu, Bawaslu minta beberapa akun di take down, ya kami take down. Badan Pengawas Pemilu menyatakan 15 provinsi dan 2 kabupaten kota di Indonesia berpotensi tinggi terjadi pelanggaran pemilu serentak 2019. Temuan 15 provinsi rawan pemilu ini berdasarkan hasil penelitian yang dituangkan dalam Indeks Kerawanan Pemilu atau IKP 2019. Beberapa daerah yang dinilai memiliki kerawanan tinggi adalah Papua Barat, Maluku Utara, Aceh, Sulawesi Tenggara. Sementara itu, 2 kabupaten yang memiliki tingkat kerawanan kategori tinggi adalah Kabupaten Lombok Timur dan Kabupaten Teluk Bintuni. Bawaslu mengimbau untuk menghindari politisasi SARA, politik identitas, politik uang, menghindari pelibatan ASN, TNI, dan Polri, dan menggunakan fasilitas negara. Bawaslu juga mengawasi media sosial selama masa kampanye pemilihan presiden dan pemilu. Akun-akun media sosial yang menebar hasutan, kampanye hitam, dan kabar bohong bakal ditutup. Bawaslu telah menerima laporan dugaan pelanggaran kampanye yang dilakukan Ratna Sarumpait. Laporan datang dari 2 pelapor yaitu Garda Nasional untuk Rakyat atau GNR serta Tim Kampanye Nasional Joko Widodo Ma'ruf Amin. Kalau sudah register, kita punya waktu 14 hari untuk mengkajinya apa yang disangkakan, dilanggar, untuk kemudian kita cek apakah memenuhi unsur atau tidak. Kalau sanksi bagi yang melakukan pelanggaran di pasal 280, kampanye yang dilarang itu mengancam NKRI dan lain-lain, itu 2 tahun 24 juta kalau tidak salah. Tetapi apakah sangkaan itu pas untuk disampaikan sesuai dengan pasal itu, kita yang masih belum bisa berkesimpulan karena masih dalam kajian tim. Mabes Polri mengakui menyelidiki kemungkinan adanya pihak lain yang ikut terlibat dalam kasus penyebaran kebohongan yang dilakukan Ratna Sarumpait. Gantung dari hasil perkembangan penyidikan. Kegiatan pemeriksaan tuh biasanya berangkat dari hasil pemeriksaan sebelumnya. Bunyi nggak di situ? Ada bukti nggak? Ya, kalau hanya isu-isu ya kita nggak ini. Ya. Selain bergulir di ranah hukum, kasus hoaks Ratna Sarumpait juga membuat Fadlizon, Fahri Hamzah, Rahel Mariam, dan Mardani Alisera diadukan ke Mahkamah Kehormatan Dewan. Metro TV
Knowledge to elevate.